Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah kajian tafsir Al-Quran Darul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati, mari senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tasliman taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bermuajah kembali dalam acara yang sama, yaitu pengajian tafsir Al-Quran. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan bimbingan, tuntunan, uswatun hasanah kepada kita semuanya. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita sudah sampai halaman 359 ya. 359 surat An-Nur ayat 62 ya. Surat An-Nur ayat 62 halaman 359. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'il lam yadhabu hatta yasta'dzinu. Al-ayah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jadi namanya orang mukmin itu berarti orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ayir rasuli ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yasta'dzinu. Ketika mereka bersama Rasul atas kepentingan bersama, ala amrin jami'in itu amrin perkara, jami'in yang mengumpulkan, berarti kepentingan bersama. Ketika orang-orang mukmin itu bersama Rasul atas kepentingan bersama, khutbatil Jum'ah misalkan, seperti khutbah Jumat, lam yadhabu, mereka tidak pergi. Soalnya dulu itu kalau misalkan Rasul lagi khutbah Jumat, lalu ada para pedagang itu datang, itu Rasul itu ditinggal, khutbah itu sahabat itu ditinggal. Ya kan, itu kan yang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya,
Fa idza qatiyatus sholatu fantasiru. Ya, gimana itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati was'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qutiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'au tijaratan itu ya. Aulah waning faddu ilaiha wa taraku qaima ya kan. Jadi ketika mereka itu melihat tijarah itu lalu ditinggal pergi gitu ya, Rasul itu ya dibiarkan khutbah gitu ya, asalnya gitu ya. Ya maka ini ayat ini mengatakan kalau para sahabat itu dalam urusan bersama, khutbah Jumat, bermusyawarah, khutbah hari raya Id, khutbah Idul Fitri, itu mereka tidak pergi li'urudi udrin lahum hatta yasta'dhinu. Jadi tidak begitu saja mereka tinggalkan sehingga mereka itu minta izin kepada Rasul gitu ya. Jadi ketika mau meninggalkan majelis itu dia istidzan dulu kepada Rasul. Jadi boleh apa enggak Rasul mengizinkan. Kalau boleh ya pergi, kalau tidak ya enggak. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasuli. Sungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu Muhammad itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa idzasta'dzanu kali ba'dhi sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum. Ketika mereka meminta izin kepadamu untuk sebagian urusan mereka, maka berikanlah izin pada orang yang kamu kehendaki dari mereka. Jadi ini kan betapa tingginya derajatnya Rasul, kedudukannya Rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga izin itu digantungkan kepada Rasul. Izinnya orang-orang mukmin itu digantungkan kepada Rasul. Kalau Rasul memberikan izin, maka ya monggo. Kalau tidak, ya jangan gitu ya. Jadi ketika diberi izin oleh Rasul, maka silahkan. Kalau tidak, tidak usah pergi. Wastaghfir lahumullah. Dan mintakan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi Allah perintahkan Rasul itu kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, pada pengikutnya, itu Allah perintahkan untuk memintakan ampun gitu ya. Tidak ada Allah itu perintahkan kepada Rasul untuk mencela mereka, untuk mendoakan yang tidak baik kepada mereka. Pasti perintahnya Allah kepada Rasul itu untuk mendoakan yang baik-baik kepada umatnya. Nah maka kita pun tidak boleh kita itu mendoakan orang lain itu tidak baik. Kalau doa tidak baik kepada orang lain, boleh jadi doa itu akan menghantam kita sendiri. Mendoakan orang lain celaka, mendoakan orang lain dapat musibah, mendoakan orang lain miskin, nah jangan coba-coba. Itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita itu mendoakan saudara kita, kawan kita itu kita doakan dengan baik. Semoga mudah rizkinya, mudah urusannya gitu ya, urusan dunianya, urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah. Ketika kita doakan mereka kan senang ketika berhasil ya kan. Nah senangnya itu loh sudah kembali kepada diri kita yang mendoakan. Jadi sekali lagi jangan sampai kita itu mendoakan saudara kita dengan doa yang tidak baik, karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan memang doa yang
cepat diijabah oleh Allah itu doa saudara kita, doa ada kawan kita yang dari kejauhan itu, yang dia berdoa, nggak usah cerita sama kita itulah ya. Pokoknya dia doakan kita itu. Nah, orang dia doa, wih aku itu setiap hari itu doakan sampean loh. Sampean bisa sukses seperti ini nih saya yang doakan, dah salah lagi kalau kayak gitu. Pokoknya yang penting kita doakan gitu ya saudara kita. Kalau kita melihat saudara kita sukses itu ya senang gitu ya. Alhamdulillah dia sekarang sudah sukses, sudah bisa ini, bisa itu. Coba kalau kita itu dengar saudara kita, dengar kawan kita dulu, waduh sekarang tuh kawan kita ngenes, sekarang lagi di penjara dia, ya Allah, kan susah kita kan. Kalau lihat kawan kita sukses, kita juga ikut senang. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'do. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu pada sebagian yang lain. Bi antakulu ya Muhammad bal qulu ya Nabi Allah ya Rasulullah filinin wa watawadu'in wa khufdi sautin. Jadi tidak boleh kita itu memanggil Rasulullah itu langsung dengan namanya, jangkar namanya gitu ya. Hui Muhammad itu tidak boleh. Makanya kita itu ketika membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu dah, tidak Allahumma sholli ala Muhammad tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh kita aja misalkan kita orang Jawa itu kan atau orang Indonesia tuh kalau langsung sebut namanya kan kayaknya jangkar, tidak sopan gitu ya. Misalkan Pak Bakar, Bakar, sini kamu, lo kan tidak sopan gitu ya. Apalagi ini Rasulullah. Lah perintahnya apa? Perintahnya Allah kalau manggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya kita kalau baca sholawat dalam sholatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina itu artinya kan junjungan gitu ya. Sayyidina itu junjungan kita gitu. Itu namanya kita itu memanggil Rasul dengan gelar kehormatan beliau. Nah, di sini tadi ya Nabi Allah ya Rasulullah itu pun filainin wa tawadu'in, dengan lemah lembut, dengan tawadu, dengan suara yang rendah. Tidak boleh memanggil Rasul dengan suara yang keras. Lah kiasnya sama sekarang itu tidak boleh kita itu memanggil Pak Yai itu dengan suara keras. Mau asih jauh weh Pak Yai, Anda bisa, tidak boleh. Atau di dalam rumahnya gitu, didor. Dah tidak ada suaranya, tambah banter lagi. Yai, Waalaikum Yai. Lah itu kalau bahasa Al-Quran itu innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Orang-orang yang manggil kamu dari luar itu ya kebanyakan mereka itu tidak punya akal gitu ya. Loh ya boy yang sopan, mungkin dia lagi capek, lagi istirahat. Namanya ustadz, namanya kiai kan mungkin banyak dakwah yang harus dia lakukan setiap harinya, mungkin dia lagi istirahat. Nggak usah kayak gitu, nggak usah panggil-panggil dengan suara keras gitu Pak. Ya masuk disamakan dengan wong angon wedhus, penggembala, ya kan tidak sama gitu loh. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Qad ini masuk dalam fi'il mudhari'. Ini kalau biasanya qad itu kalau masuk bermakna di fi'il mudhari' itu dia bermakna taklil. Terkadang. Tapi ini tidak bisa kita qad ini kita artikan terkadang. Masuk gini. Qad ya'lamullahu alladhina, terkadang Allah mengetahui, kan tidak pas. Jadi qad ini meskipun dia masuk di dalam fi'il mudhari' tapi qad ini bermakna tahqiq. Lalu gimana? Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar dari kamu liwadan dengan sembunyi-sembunyi.
Lah itu baiknya ya gitu, kita itu kalau dalam satu pertemuan, dalam satu musyawarah, kalau pulang itu enggak usah sembunyi-sembunyi, pulang ya pulang, ngomong, "Pak, izin saya mau pulang duluan," misalkan gitu ya. Sembunyi-sembunyi kayak mau apa gitu ya. Ya tasallalun itu bimakna yakhrujuna minal masjid fil khutbah min ghairi istidzanin. Dia keluar dari masjid ketika khutbah dengan tanpa izin. Itu mungkin sebelum turunnya ayat ini. Nah kalau sekarang kita khutbah Jumat, kita tinggal ke sana kemari, ya batal sholat Jumat kita. Soalnya kita mendengarkan khutbah itu, al khutbah itu kan maqamu rak'ataini minadz zuhri kan begitu ya. Jadi khutbah 2 itu sebagai pengganti 2 rakaat dari sholat zuhur. Makanya kalau orang itu sholat Jumat lalu dia ngobrol, dia pakot loho, Jumatannya sah tapi tidak dapat pahala gitu ya. Ada anak kecil rame, "Hus, jangan rame." Loh kok jangan rame, kalau harus ngomong namanya. Tidak boleh, harus isyarah itu ya. Dipegang tangannya, ditarik-tarik atau jangan ngomong gitu ya. Nah kalau kita ngomong Jumatan itu ya gitu, nanti kita Jumatannya sah, cuman tidak mendapat pahala. Sama seperti orang itu sholat awalnya itu dia itu boleh ngomong, itu sholat itu, dalam sholat itu bisa ngomong. Sebelum ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, sebelum itu diturunkan, itu orang sholat itu biasa tanya, "Tekon dia wakmu, dari mana kamu?" "Wah, mari teko pino, tuku apa?" Lho ki dalam sholat gitu ya. Lalu ketika ayat itu diturunkan wakum walilai qanitin, makanya qanitun itu artinya ada yang mutiin, berdirilah kamu karena Allah, mutiin taat, atau maknanya sakitin, diam gitu ya. Nah mulai itu baru di situ tidak boleh orang sholat itu lalu ngobrol. Nah kalau misalkan ada orang sholat HP-nya bunyi lalu halo, itu saya yakin dia pasti tidak tahu kalau itu batal sholatnya. Jangan dikira lalu kayak di Arab Saudi itu ada orang sholat bel, ada HP-nya bunyi lalu diangkat halo, lalu kita ini ada madhab yang membolehkan. Tidak, mungkin dia itu karena tidak tahu. Tidak ada sholat itu boleh ngomong, soalnya sholat itu kita lagi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ harus konsentrasi. Khufyatan mustatirina bi syai'in waqt litahqiq gitu ya. Jadi dia keluarnya dari masjid itu berlindung dengan sesuatu yang sehingga Rasul itu tidak tahu. Tiba-tiba sudah tidak ada, loh mana si A itu? Udah keluar ya Rasul. Sudah keluar dari tadi gitu ya. Fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri. Maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya Allah, amrillah awi rasulihi, atau perintahnya Rasul. Takut apa? Antusibahum fitnah, jika menimpa mereka bala, musibah gitu ya. Jadi orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasul, yang menyelisihi perintahnya Allah, hendaknya mereka itu takut kalau terkena musibah. Fitnatun bermakna balaun. Jadi kalau bahasa musibah itu kan ibtila namanya. Kalau ujian dengan nikmat itu namanya imtinan gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu dibedakan ujian nikmat dengan ujian musibah, itu beda namanya gitu ya, istilahnya yang beda. Kalau dapat musibah itu namanya ibtila, kalau dia nikmat itu imtinan gitu ya. Sama-sama ujiannya, tapi ujian serba mulus, serba ada, itu juga ujian. Serba kurang, serba susah, itu juga ujian, tapi musibah namanya.
Nah banjir, puting beliung itu ya tergantung orangnya bisa sabar apa tidak. Kalau diberi banyak harta, banyak nikmat bisa bersyukur atau tidak. Dua-duanya kalau si penerima itu bisa menerima dengan baik, itu semuanya akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak ya wallahu a'lam gitu ya. Au yusibahum adzabun alim fil akhirah. Atau menimpa mereka siksa yang menyakitkan di akhirat nanti. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ingatlah sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milkan wa kholqon wa abidan, sebagai miliknya Allah, makhluknya Allah dan hambanya Allah. Hakikatnya kita itu kan hanya dititipi saja, dititipi harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu dititipi ya ada yang dititipi banyak, ada yang dititipi sedikit. Kalau yang dititipi banyak itu susah juga ngerawatnya gitu ya. Kalau dititipin sedikit itu mudah jaganya. Tapi orang kebanyakan kalau dititipi sedikit itu inginnya dia dititipi yang lebih banyak lagi, supaya bisa ini, supaya bisa itu. Kalau menurut saya sih yang penting kita itu husnudzon billah gitulah ya. Allah jadikan kita seperti ini ya alhamdulillah. Allah kasih kepada kita sekian ya alhamdulillah. Soalnya yang tahu kemaslahatan kita itu Allah. Yang tahu kemaslahatan kita itu Allah, gitu ya. Kalau kita itu misalkan dikasih harta yang sampai bermiliar-miliar, itu belum tentu malam hari itu kita bisa duduk di sini. Soalnya yang kita pikirkan itu malam ini kita di Jakarta, besoknya kemana lagi? Untuk apa uang kita itu supaya bisa habis? Soalnya sudah kebanyakan uangnya gitu ya. Nah kalau sedang kayak gini kan ya kita mau pergi jauh sudah mikir-mikir. Nanti kalau saya ke sana uangnya habis, lalu apa yang untuk keluarga kita? Lalu bagaimana untuk pendidikan anak-anak kita? Untuk ngirim di pondok, untuk ngirim anak-anak yang sekolah, yang kuliah dan lain sebagainya. Qad ya'lamu ma antum alaih. Sungguh Allah mengetahui apa perbuatan kamu. Minal iman wa nifaq. Ya iman Allah tahu, nifaq juga Allah tahu. Wa ya'lamu yauma turja'una ilaih. Dan Allah mengetahui di hari mereka dikembalikan kepada Allah. Fi iltifat anil khitab ay mata yakunu. Jadi kan sebenarnya kan itu qad ya'lamu ma antum alaihi wa yauma turja'una. Tapi ini wa yauma yurja'una ini berarti pindah dari wake khitab ke wake hibah. Namanya iltifat anil khitab. Fayunabbi'uhum bima amilu. Kemudian Allah menceritakan kepada mereka fihi di yaumatur ja'una itu diceritakan bima amilu atas apa yang mereka lakukan minal khairi yaitu berupa perbuatan baik wasarri dan perbuatan jelek. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu min a'malihim yaitu amal-amalnya mereka wahwiriyah dan lain sebagainya. Alimun maha mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu alimun maha mengetahui. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.